Jumlah migran yang tiba di perbatasan Amerika belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun lalu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat mencatat ada sekitar 2,5 juta kasus penahanan atau penolakan orang-orang yang mencoba menyeberang ke Amerika Serikat dari Meksiko. Jadi, kelompok ini merupakan kelompok dengan pertumbuhan tercepat di antara mereka terdapat migran Tiongkok. Sekelompok besar orang Tionghoa dari berbagai golongan ekonomi termasuk dari kelas menengah memasuki Amerika melalui celah di ujung pagar perbatasan 100 km sebelah timur San Diego. Pintu masuk ilegal adalah rute baru untuk mereka yang berharap untuk tinggal di Amerika. Kelompok migran pertama berjalan dari Meksiko melalui celah antara pagar perbatasan baja setinggi 10 meter, merunduk di bawah kawat berduri dan masuk ke dalam wilayah Amerika Serikat. Sangat mengejutkan melihat jumlah orang yang datang dari Tiongkok yang jaraknya hampir 15.000 km, dan pada satu titik patroli perbatasan bersenjata yang berdiri 8 meter jauhnya tidak menghalangi mereka. Seorang imigran asal Tiongkok mengatakan bahwa ia adalah lulusan perguruan tinggi dan berharap mendapatkan pekerjaan di Los Angeles. Dia mengatakan perjalanannya dari Tiongkok memakan waktu 40 hari, dengan melalui Thailand, Maroko, Ekuador, Kolombia, Panama, Kosta Rika dan Nicaragua. 30 menit kemudian sebuah mobil penyelundup melaju di sepanjang jalan pagar perbatasan dan menurunkan kelompok lain di tempat yang sama, dan 30 menit setelah itu kelompok lainnya lagi. Selama 4 hari kami menyaksikan hampir 600 migran dewasa dan anak-anak melewati lubang ini, menuju Amerika tanpa pengawasan. Orang-orang ini datang dari India, Vietnam, Afghanistan dan Tiongkok yang meminta suaka politik. Migran Tiongkok yang datang dari berbagai kelas dan profesi, termasuk guru, bankir dan pemilik usaha kecil. Beberapa migran melakukan perjalanan yang melelahkan melalui Amerika Tengah dengan ransel Dusty. Tetapi kami melihat migran kelas menengah dari Tiongkok datang dengan koper. Mereka memberitahu kami bahwa mereka mengambil penerbangan jauh-jauh ke Meksiko. Beberapa orang terbang dari Tiongkok ke Ekuador karena tidak memerlukan visa untuk warga negara Tiongkok, kemudian mengambil penerbangan ke Meksiko. Para migran memberitahu kami bahwa mereka terhubung dengan penyelundup, atau yang mereka sebut kepala ular di Tijana, dan mereka masing-masing membayar sekitar 6 juta rupiah untuk perjalanan selama 1 jam yang berakhir di sini di perbatasan. Mengapa mereka memutuskan untuk datang ke Amerika Serikat? Menurut mereka sangat sulit untuk hidup di Tiongkok, sulitnya mendapatkan pekerjaan di Cina. Ini adalah perjalanan yang mahal, karena sebagian menjual rumahnya untuk menutupi 220 juta rupiah untuk biaya perjalanan ke Amerika. Tahun lalu Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika melaporkan sebanyak 37.000 warga Tiongkok ditangkap menyeberang secara ilegal dari Meksiko. Jumlah tersebut 50 kali lebih banyak dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Banyak migran mengatakan bahwa mereka melakukan perjalanan untuk melarikan diri dari meningkatnya iklim politik Tiongkok yang semakin tak menentu, dan perekonomian yang lesu. Wanita berusia 37 tahun ini mengatakan bahwa lockdown di Tiongkok menghancurkan bisnis penitipan anaknya, dan dia meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil bersama keluarga di rumah. Para imigran ini memutuskan untuk datang ke Amerika Serikat dengan banyak alasan yang mendasarinya, salah satunya bahwa mencari pekerjaan di Tiongkok sangat susah dan kebebasan. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana semua migran ini tahu tentang pintu masuk ke California ini? Jawabannya mereka mengetahuinya dari TikTok. Video yang kami temukan berisi petunjuk langkah demi langkah untuk menyelundup, dan petunjuk arah terperinci ke lubang yang kami datangi. Anda bisa melihat betapa tertib para migran berjalan di jalan tanah, dan mengantri sampai patroli perbatasan Amerika tiba sehingga mereka bisa menyerahkan beberapa dokumen yang dimiliki. Ada sekitar 3.000 imigran gelap per minggu yang datang ke sini. Mereka begitu santainya, seolah-olah baru turun dari kapal pesiar. Beberapa jam setelah para migran ini tiba, terlihat patroli perbatasan berhenti memberikan instruksi dalam bahasa Mandarin, bahwa para migran tersebut akan dibawa ke fasilitas penahanan dekat San Diego, di mana mereka akan dilakukan pemeriksaan latar belakang, beberapa diwawancarai, dan biasanya dalam waktu 72 jam mereka dilepaskan ke Amerika dan dapat memulai proses pengajuan permohonan suaka. Selama bertahun-tahun jutaan orang Tiongkok memasuki Amerika dengan visa untuk bekerja atau belajar, namun dalam beberapa tahun terakhir visa tersebut semakin sulit diperoleh karena ketegangan antara kedua negara telah meningkat. Pada tahun 2016, Amerika memberikan 2,2 juta visa sementara kepada warga negara Tiongkok,
sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya hanya 160.000. Kembali ke tahun 2008, banyak warga negara Tiongkok yang gagal dalam kasus suaka, tidak bisa mendapatkan paspor, mereka dimasukkan ke dalam pesawat untuk dikirim kembali. Berdasarkan data dari imigrasi dan bea cukai, setidaknya ada 36.000 orang Tiongkok yang telah diperintahkan oleh pengadilan Amerika untuk meninggalkan negara tersebut. Tetapi Tiongkok terkenal karena tidak akan mengambil kembali warga negaranya, dan Amerika tidak dapat memaksa Tiongkok untuk menerima mereka. Lalu apa yang terjadi jika permohonan mereka gagal dan mereka tidak dapat kembali ke Tiongkok? Itu adalah pertanyaan yang sangat besar, mereka terjebak dalam ketidakpastian. Menurut Departemen Kehakiman tahun lalu, sebanyak 55% migran Tiongkok diberikan suaka untuk setiap warga negara dengan peluang yang menguntungkan mereka. Tidak ada yang bisa mencegah lebih banyak migran Tiongkok untuk datang melalui celah di perbatasan. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika memberitahu bahwa mereka tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan orang-orang yang ingin melewati celah seperti ini, dan hanya dapat menangkap mereka setelah mereka masuk secara ilegal. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan.